menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara, masih bersama dengan Kak Valen pastinya. Nah, kita lanjut nih Kak Valen ya. Jadi saat ini siapa saja sih yang tergabung dalam komunitas ini dan apakah hanya untuk perempuan atau bisa juga nih sama laki-laki juga masuk ke sini? Kalau kita sih nggak pernah ngebatasin ya Kak ya. Kita nggak pernah ngebatasin cowok atau cewek yang mau gabung gitu. Siapa aja selama dia itu plus size, kita akan kasih kesempatan untuk join sama kita gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa cowok-cowoknya nggak pernah ada yang mau nge-DM dan pengen join sama kita, gimana dong? Oh, tapi sebenarnya terbuka ya Terbuka. untuk siapapun. Untuk siapa aja, umur berapa aja. Nah, dari anggota komunitas plus size ini, kira-kira ada yang cerita nggak sih sama Kak Valen nih, kira-kira sebelum masuk ke komunitas ini tuh seperti apa, dan ketika udah masuk merasa lebih pede atau lebih enak gitu punya teman-teman circle Kalau yang dari sama? most of them mereka cerita itu mereka jadi punya tempat buat mengadu ya. Jadi mereka tahu nih masalah apapun nggak harus mereka tanggung sendiri. Jadi mereka punya tempat buat orang yang paling mengerti mereka itu di Plus Size Jabodetabek. Karena kita seukuran, kita seperasaan kali ya. Jadi mereka merasa nyaman sekali untuk bisa curhat di grup ataupun ke saya pribadi. Kalau memang masalahnya lebih ke ranah keluarga, biasanya mereka akan chat saya pribadi. Atau ke orang yang memang di komunitas itu yang sudah sahabat dekat rumahnya atau sering jalan bareng. Karena memang saya tidak menutup kemungkinan mereka teman-teman yang lain yang di dalam komunitas itu ya saya suka jalan sama sini, jalan sama ini, cocok-cocokan kan? Iya, berarti wadah ini juga tidak hanya untuk pas offline aja ya tatap muka gini, tapi bisa dari grup bahkan chat juga. Iya, karena memang wadahnya kayak kita kopdar misalnya di Tangerang, yang Depok kan datangnya bareng. Akhirnya oh iya ini yang dari Depok nih, ini yang dari Bekasi nih, akhirnya mereka sama-sama ketemu di Tangerang kayak gitu. Akhirnya lebih sering jalan, beli baju barengan, punya bisnis bareng. Ada juga yang sudah keluar, kemudian bikin manajemen model sendiri. Ya kita seneng lah. Iya. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang ada di komunitas ini gitu? Bisa diceritakan secara detail tidak sih Kak? Mungkin kan orang berpikir, oh ini komunitas plus size nih, kumpulan orang-orang gemuk nih, ini jangan-jangan cuma komunitas buat makan-makan doang gitu kan. Ternyata nggak sampai nggak sekecil itu gitu. Kita ada divisi makeup, kita bisa cara kita makeup. Diajarin nih sama yang memang sudah berprofesi sebagai makeup artist. Jadi kita diajarin nih cara makeup yang baik gimana. Terus kita ada divisi modeling, diajarin nih cara jadi model yang baik gimana. Ada divisi photoshoot juga, kita bisa ikut photoshoot, angle-angle-nya yang mana, pemahaman tentang gimana di depan kamera. Terus kita ada divisi kuliner buat ibu-ibu yang, dan teman kita sudah ada yang jualan sambal, dan itu sukses. Terus kita ada kelas singer, kita juga bikin setiap tahun di setiap event, ada Natal, ada Tahun Baru, ada Imlek, Lebaran, kita ada nyanyi bersama, kemudian kita record, kita share di media sosial kita. Nah tadi kan ada divisi-divisinya ya? Betul. Nah tapi orang-orang yang ibaratnya pelatihnya, mereka apakah anggota dari Plus Size ini Anggota atau dari juga. luar? Ada anggota, ada juga teman-teman di luar yang tertarik untuk ikut berpartisipasi. Gitu. Kayak Plus Size Icon Indonesia, Kariri Bogar, dia ngajarin juga di kelas cara modeling yang baik seperti apa. Dia juga sering kita undang untuk buka puasa bersama. Ada sesi-sesi yang kita memang butuh narasumbernya. Berarti di komunitas ini terbuka tidak sih sama si anggota? Misalnya anggotanya menyarankan untuk bisa nggak nih kita buat event ini? Oh iya, gitu. selalu. Justru banyak kegiatan-kegiatan itu justru ide-idenya dari mereka-mereka semua. Dan mereka sangat produktif dan mereka sangat aktif dalam kegiatan kita, mau itu charity, mau itu dance, meskipun mereka nggak bisa dance, mereka akan datang support teman-teman yang dance. Mau itu misalnya kita tampil di Bekasi, teman-teman lain yang bukan dari divisi dance akan datang juga. Jadi kita full support. Berarti udah kayak family ya. Tuh.
Nah, di media sosial Instagram juga kan ini ada kegiatan modeling yang tadi Kak Valen bilang. Ini seperti apa biasanya? Apa seperti lomba, terus kompetisi, atau memang di Indonesia ini banyak agensi-agensi yang memang membutuhkan model-model khusus big size atau plus size? Sekarang ini udah banyak banget desainer-desainer plus size di Indonesia. Okay. Kita 3-4 kali sudah tampil di beberapa hotel, ikutin Indonesia Colorful Indonesia yang bersama dengan anak-anak kecil, kemudian model-model gaun pengantin dan lain sebagainya. Dan di situ kita juga dapat tempat. Jadi kita dikasih kesempatan buat ikut dan kolaborasi sama mereka. Udah banyak sih Kak sekarang. Paling kita ikutin fashion show kalau kita diundang, kalau enggak ya kita latihan. Latihan, at least mereka tahu nih dengan bentuk tubuh mereka cara berpakaiannya seperti apa. Jadi kelas modeling itu juga diajarkan. Dari dia memahami bentuk tubuhnya dia. Jadi kan tidak semua orang, kan ada orang gendut itu yang dadanya besar, atau bokongnya besar, kakinya besar, tangannya besar. Nah itu kita ajarin cara dia memilih pakaian yang tepat, cara dia berpakaian harus sesuai dengan size-nya. Kita ajarin cara jangan takut sama warna. Di situ kita ajarin semua. Nah di sini kan berarti lebih ke training, terus dan juga kolaborasi juga. Ya, kalau memang ada pihak-pihak yang membutuhkan. Tapi apakah dari komunitas ini juga mereka membuat event sendiri khusus para anggotanya nih? Kayak misalnya ya modeling, nanti ada yang dapat hadiah kayak gitu juga dilakukan. Ada. Kemarin tahun lalu sebelum pandemi kita ada event Halloween. Event Halloweennya kita ada lomba model busana Halloween. Nah pemenangnya juga dapat hadiah. Terus ada juga yang lomba singer, terus tampilin dance. Bukan cuma dari sesama anggota kita aja, bukan dari komunitas saja, tapi kita undang juga yang lain-lainnya. Jadi dance plus size yang di luar sana kan juga banyak, bukan cuma dari plus size Jabodetabek. Kita ajak mereka untuk mereka ngajarin kita cara dance-nya mereka, seperti itu. Nah ini kan banyak ya ternyata eventnya. Terus banyak juga mungkin ada beberapa donatur juga yang mensupport. Tapi apakah kegiatan ini tuh berbayar? Dan apalagi juga kan mengundang orang-orang yang ingin ikut berpartisipasi, instruktur dan segala macam itu, apakah memang ada biayanya atau memang ini free, hanya kolaborasi aja? Kalau teman-teman yang join di kita, kita free. Free, kita hanya minta untuk ada uang kas itu 10.000 per bulannya. Dan itu pun sukarela. Teman-teman yang mau ngasih ya ngasih, yang nggak ngasih ya juga nggak apa-apa. Nah setiap event itu selalu teman-teman yang lain yang pekerjaannya lebih baik ya akan kontribusi juga. Berarti uangnya pure dari anggota. Betul. Oke. Nah kalau tujuan diadakan berbagai kegiatan ini tuh tujuannya sebenarnya untuk apa sih selain melatih skill ya? Campaign. Kita pengen kasih masyarakat buat lihat kalau wanita-wanita plus size, orang-orang plus size itu juga punya skill yang luar biasa. Mereka juga pinter banget nyanyi, mereka juga pinter banget ngedance, jadi tidak terhalang sama bentuk fisiknya mereka. Pengusaha-pengusaha sukses, mereka bisa jadi apapun yang mereka mau, tidak terbatas hanya karena badan. Jadi bukan cuman ukuran aja yang dijudge oleh masyarakat, kita ingin masyarakat juga bisa membuka mata mereka, respect sama wanita-wanita bertubuh besar, jadi bukan dijadiin bahan olok-olokan, bercandaan, dan jadi sasaran bullying gitu Kak. Nah komunitas ini juga kan terbentuknya dari 2019 ya? Betul. Dan itu lagi booming-boomingnya banget. Nah respon dari masyarakat gimana kan mengenal komunitas plus size gitu? Kira-kira apakah ada respon yang negatif kah? Atau malah mereka makin seneng nih, akhirnya dapat banyak undangan? Pasti ada yang support, ada juga yang enggak. Karena masyarakat Indonesia kan ada yang educated dan ada yang not educated. Jadi ada yang bisa menerima dengan sangat baik, ada yang wah luar biasa ya, ternyata komunitas plus size hebat-hebat gitu. Ada juga yang apaan sih ini, kenapa sih ada gitu kan. Nah kita berharap nanti ke depannya semua masyarakat bisa setidaknya menghargai daripada ngejudge.
gitu sih Kak. Amin. Aku Amin. juga doain. Nah, apakah dengan adanya kegiatan-kegiatan positif ini, pemerintah daerah atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mengajak kolaborasi? Dan kalau pernah, kira-kira berupa apa kerjasamanya? Nah, sampai saat ini belum ada nih Kak. Semoga Oke. ya begitu tampil di sini nanti ada yang menghubungi kita untuk kolaborasi Kak. Amin. Amin. Semoga aja juga pemerintah mendukung ya, karena kan Dan memang semoga juga banyak plus size daerah nantinya yang akan meniru plus size Jabodetabek. Jadi makin banyak edukasi-edukasi yang kita bisa kasihin ke mereka akan semakin baik citra wanita plus size di Indonesia. Nah, seru banget ya. Ini udah segmen kedua tapi masih perbincangan masih hangat Masih ya. hangat ya. Iya, masih banyak yang perlu dikulik lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya para bunda, tetap saksikan program persembahan untuk bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.